Kami bersyukur semoga kehadiran kita semua di sini memperingati Hari Disabilitas Internasional, memberikan semangat bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik khususnya di Kabupaten Blora terkait dengan kepedulian kita, pemenuhan hak-hak saudara-saudara kita yang tergabung di dalam komunitas disabilitas di Kabupaten Blora menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang kami hormati rekan-rekan GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ini yang hijau-hijau pasti kan ya. Dengan semua hadir di sini tidak hanya sekedar untuk mengisi kursi agar tampak penuh saja, ya, atau agar bisa kelihatan ramai saja, tetapi hari ini, sore hari ini, kalian semua hadir bersama-sama dengan komunitas disabilitas di Kabupaten Blora memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 ini untuk memastikan bahwa GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, berada bersama-sama dengan kita semua di sini untuk memberikan kepastian pemenuhan hak-hak, memastikan agar masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Blora, mempunyai kebijakan, mempunyai satu keputusan politik yang memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan yang sama, akses yang sama, ya, bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Blora, termasuk di dalamnya adalah komunitas disabilitas. Ini penting agar teman-teman GPK, ya, yang pakai hijau itu GPK ya? Ya. Nah, nanti setelah pertemuan ini tentu mendapatkan pencerahan dari Ibu Asri Mutmainah tadi, bagaimana ya, masih banyak PR, masih banyak hal yang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, GPK Kabupaten Blora yang dipimpin oleh Mas Amin. Amin. Ya. Amin siapa? Ya. Hah? Oh, Mas Riyadi. Riyadi, saya kaget kok ganti namanya gitu. Jangan-jangan ganti buku nikahnya gitu. Ya, ini Riyadi Amin, sama Paul. Kirim sedikit rakyat itu apa? Nanti fotonya bisa diserahkan. Ini Mas Amin, Bapak dan Ibu sekalian yang siap bersama-sama dengan GPK untuk bisa melangkah bersama dalam program Yayasan Gerakan Advokasi Inklusi Disabilitas di Kabupaten Blora. Siap untuk diajak kerjasama, siap untuk dilakukan sinergi, ya, ke pemerintah kabupaten, ya, ke advokasi ke masyarakat, ya, berikan sosialisasi ke masyarakat, dan juga tentunya memberikan satu perhatian khusus, ya, bagi
program-program GBK ke depan. Tidak hanya mencari suara saja di dalam pemilu. Biasanya kerjaannya GBK itu nanti cari suara buat P3, enggak ya. Tapi selain itu tentu ada hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana setelah pertemuan ini hikmah kita di dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 di Kabupaten Blora ini nanti ada program-program sinergi dari GBK, ya, dari pemerintah, Pak Polres, Pak Kodim, dan juga stakeholder pemerintah Kabupaten Blora yang lainnya untuk bersama-sama kita memberikan perhatian, memberikan pemahaman, ya. Tentu banyak materi tadi yang disampaikan oleh Ibu Astri Mutmainah yang bisa pada akhirnya disampaikan, diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal penting yang ingin kami sampaikan bahwa alhamdulillah di tahun 2022 kita, ya, Presiden bersama dengan DPR telah merampungkan satu tahapan penting dalam pembentukan Komisioner Disabilitas Indonesia, KDI, ya, KND, Komisi Nasional Disabilitas. Alhamdulillah saya merasa bangga, merasa senang sekali karena saya juga menjadi bagian walaupun kecil dari proses panjang berdirinya atau lahirnya Komisi Nasional Disabilitas KND. Beberapa pertemuan, beberapa kegiatan untuk mendukung, untuk merealisasikan, ya, mulai dari pembahasan undang-undang sampai pada peraturan pemerintah, lalu pembentukan pansel dan terus sampai sekarang. Tentu satu tahapan panjang yang perlu kita syukuri, dan lebih-lebih lagi berhasil mendudukkan, ya, sahabat kita Ibu Astri Mutmainah menjadi salah satu Komisi Nasional Disabilitas. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Ini contoh bagaimana perjuangan Ibu Astri untuk menyuarakan yang awalnya hanya di tingkat lokal, di Rembang saja. Ya, teman-teman Rembang yang alhamdulillah hadir, ya, ada yang hadir nggak dari Rembang ini? Nggak ada. Ya. Blora semua. Ya. Begitu semangat dengan kehadiran beliau. Tidak cukup hanya di Rembang, tetapi juga meluas sampai ke daerah-daerah lain, termasuk juga bagaimana ikhtiar beliau untuk membuat satu pemahaman baru dalam fikih kita, fikih disabilitas yang dari sisi syariat, dari sisi ta'abudi, ya, proses kita menghamba itu ada pemahaman-pemahaman yang sangat fundamental. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Beberapa kajian dengan Gus Baha, ya, dan dengan ulama, tokoh-tokoh agama lainnya juga sudah dilakukan oleh beliau, dan pada akhirnya mengantarkan beliau untuk bisa terus menyuarakan, ya, melalui
Komisi Nasional Disabilitas di seluruh Indonesia. Ini penting menjadi pelajaran kita, ya, teman-teman GBK juga, bagaimana untuk melangkah berangkat dari satu keyakinan, melangkah berangkat dari satu semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Itu selalu akan mendapatkan dukungan banyak dari pihak. Hal-hal yang baik yang akan kita lakukan itu pasti akan mendapatkan support dari masyarakat. Hal yang kecil, ya, apa yang kita semua cita-citakan, apa yang semua kita harapkan, inginkan, ya, walaupun itu kecil, ya, walaupun hanya langkah-langkah kecil, tetapi akan terus berjalan. Yang kecil-kecil itu akan menjadi besar, yang ringan itu akan menjadi sangat bermakna sekali bagi masyarakat luas. Oleh karena itu kita doakan, kita terus berikan semangat kepada Ibu Asri Mutmainah untuk tidak hanya memperjuangkan, ya, dalam konteks Indonesia, tetapi insya Allah beliau juga akan menyuarakan dalam konteks yang lebih luas lagi di dunia internasional. Kita lihat kemarin di Piala Dunia luar biasa, ya, figur seorang apa namanya, Al-Ghanim Al-Tah, luar biasa, memberikan satu semangat, memberikan satu ya, perspektif yang sangat-sangat apa, membuat kita itu, ya, bagaimana sportivitas, bagaimana sebuah fairness, ya, harus kita tunjukkan, harus kita berikan pada kita semua tanpa memandang apa, siapapun itu dalam kesempatan dan ya, luar biasa. Piala Dunia kemarin memberikan banyak pelajaran begitu berharga, dahsyat sekali. Kita melihat berbagai ruang karena sudah disorot oleh media sosial. Semuanya itu tampak menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah konten yang bermakna sekali. Bagaimana ini pas hari Ibu, ya, jadi pas, ya. Bagaimana sepak bola itu mengajarkan penghormatan terhadap ibu, ya. Di awal sudah ditampilkan bagaimana dua tokoh peran, ya, dalam pembukaan itu menggambarkan kita manusia itu punya hak yang sama, siapapun itu, ya, tidak memandang ini begini, ini dan begitu dan semuanya. Luar biasa. Jadi kepada Anda sekalian, sekali lagi terima kasih nih Bu Asri memberikan pencerahan. Ini jangan hanya sekedar nanti, ya. Saya minta GBK benar-benar, ya, siap mengawal Yayasan Gerakan Advokasi Inklusi Disabilitas, bikin program-program, bikin langkah-langkah konkret, nggak usah banyak diskusi, yang penting turun ke bawah, lakukan pendampingan, ya, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar untuk membersamai Bapak dan Ibu sekalian dari Yayasan Gerakan Advokasi Inklusi Disabilitas di Kabupaten Blora ini dengan lebih baik, lebih terencana, dan outputnya jelas, ya. Kenapa hari ini GBK juga kita undang? Karena GBK ini yang punya program-program, aksi-aksi, ya, kemanusiaan, aksi sosial, diperbanyak lagi, sering lagi untuk bagaimana meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Bapak dan Ibu sekalian, banyak PR, ya, tadi saya sampaikan. Ini ada Pak Doni yang anggota DPRD juga, ya. Komisi berapa Pak Doni? Komisi B. Kalau di Blora itu
yang terkait dengan ini komisi berapa? Delta. Komisi D itu bukannya komisi infrastruktur? C. Oh sekarang C. Ya komisi D. Saya kira harus teman-teman dari fraksi P3 harus punya agenda jelas ya. 1 tahun ke depan itu mau ngomong apa, mau action apa, ya, mau planning seperti apa, didiskusikan sama teman-teman. Apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu sekalian, didengarin, disampaikan ya bersama-sama. 1-2 program yang konkret ya, yang pasti, tetapi itu betul-betul outputnya jelas, bisa dirasakan oleh kita semua. Yang kedua, tentu dalam skala nasional ya, banyak PR. Ada yang mungkin perlu kami sampaikan, ada yang enggak. Yang perlu kami sampaikan tentu what's next ya, apa yang harus menjadi pekerjaan terobosan-terobosan dari KND bersama-sama dengan pemerintah di dalam mensukseskan program-programnya, di dalam menyuarakan ya kebijakan-kebijakan strategisnya, di dalam memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman terhadap stakeholders, terhadap kalangan akademisi, ya, profesional dan sebagainya, yang itu semua akan menjadikan keberadaan KND bersama dengan pemerintah nanti betul-betul bisa lebih strategis, taktis, dan pada akhirnya berhasil di dalam menjalankan program-programnya. Masih banyak hal, masih banyak yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana keberadaan di daerah-daerah, ya. Bagaimana tingkat kepedulian pemerintah, ya, indeks masing-masing pemerintah daerah di dalam menurunkan kebijakan, termasuk juga misalnya dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum, ya, seperti apa. Nah kemarin lagi-lagi di Piala Dunia juga kita lihat, walaupun nggak sempat ke sana, kita nonton lewat TV bisa melihat fasilitas di stadionnya luar biasa untuk komunitas disabilitas. Ada lift yang bisa naik dari bawah ke atas, dari ini. Terus ada tempat khusus untuk ibu dan anak, untuk lengkap sekali. Kemarin betul-betul demonstrasikan fasilitas umum yang luar biasa yang kita kenal ya. Alhamdulillah di berbagai tempat di dunia ini, misalnya di Mekah juga sudah mulai saya lihat terus dilengkapi ya. Cuma di beberapa tempat memang kita masyarakat kadang belum sadar ya, paham. Seperti fasilitas trotoar. Kemarin saya kalau nggak salah di bandara atau di bandara, saya nggak lupa, saya mau foto. Jadi jalan yang untuk komunitas disabilitas itu malah ditutup sama toko kaki lima. Ya. Ini kalau orang jalan kan nabrak. Langsung saya tegur, Pak, ini tahu nggak artinya warna kuning ya? Warna kuning tahu nggak? Nggak tahu. Ya untuk mungkin katanya ya untuk variasi aja Pak. Nggak tahu berarti kan? Itu ditutupin gitu. Ini kalau ada orang jalan kan kena dia. Jadi yang sederhana itu kalau nanti ya banyak hal yang harus dilakukan. Fasilitas umum itu harus ada ya, yang memang ramah disabilitas. Banyak sekali. Mungkin di Blora saya nggak tahu indeksnya berapa, mungkin ada penilaian itu tiap pemerintah daerah. Ada ya. Dilihat sejauh mana nanti Rembang berapa, daerah berapa. Lihat percontohan yang bagus mana. Saya lihat di Lasem itu di alun-alunnya juga sudah ada. Kemarin di masjidnya juga tempat duduknya itu sudah ada.
Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun saya kira nanti perlu dilakukan penghitungan atau persentase pencapaian indeksnya sejauh mana tahun ini, tahun depan seperti apa dan sebagainya, baik dari tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah di kabupaten kota. Dan di sini peran teman-teman BPK untuk melihat sejauh mana ya hal itu bisa dilakukan. Coba tengok di desa kalian semua, di kecamatan kalian semua, ada nggak problem itu, ada nggak masalah itu? Ya, segera kita berikan bantuan, berikan pendampingan, ya kita komunikasikan dengan pihak yang terkait itu. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya alhamdulillah bisa hadir lagi di sini. Bu, nanti sudah baru kali ini di sini, baru kali ini. Harusnya nginep di sini ya. Saya awalnya itu kenapa kepingin di sini? Pengen liburan di sini sehari kan, paling pas reses gitu ya. Kebanyakan di Jakarta itu ya kurang piknik kayaknya. Pengen suasana yang baru di sini. Saya teringat 10 tahun yang lalu mungkin atau berapa tahun yang lalu saya nggak awal-awal di sini itu punya pernah ya adakan acara di sini. Pengen lagi datang ke sini ya, dan akhirnya pada sore hari ini bisa terwujud. Enak sebenarnya kalau bisa bermalam atau berpagi hari di sini. Awalnya kan pagi ya, pindah sore. Pagi itu enak di sini. Saya kira itu. Terima kasih sekali atas kehadiran kita semua pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Arwar Tomati selaku DPR RI yang sudah melaksanakannya. Untuk selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Agus Imam Sobri, tempat dan waktu saya persilakan.
Terima kasih kepada Bapak Yohanes. Untuk selanjutnya foto